Dalam sejarah Muhammadiyah, kepemimpinan selalu menjadi cermin dari ajaran pendirinya. Pertanyaan yang sering muncul hari ini adalah, apakah kepemimpinan Haidar Nasir masih sejalan dengan manhaj Ahmad Dahlan, ataukah telah bergeser mengikuti arus zaman? Tafsir moderat tidak melihat persoalan ini secara hitam putih. Ia mengajak kita membaca fakta, memahami konteks, dan menimbang kesinambungan nilai dengan kepala jernih. Haidar Nasir memimpin Muhammadiyah di era yang penuh polarisasi politik dan perubahan sosial yang cepat. Tantangan yang dihadapi bukan lagi kolonialisme fisik, melainkan fragmentasi umat dan krisis kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh sikap tegas, tetapi juga oleh ketenangan dan konsistensi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dahulu hadir sebagai pembaharu yang mengguncang kemapanan keagamaan. Ia berani berbeda demi pemurnian dan pencerahan. Kepemimpinan baginya adalah amanah dakwah yang harus membumi dalam tindakan sosial nyata. Kesinambungan pertama dapat dilihat dari kesadaran bahwa Muhammadiyah adalah gerakan, bukan sekadar organisasi administratif. Haidar berulang kali menegaskan bahwa Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral. Ini menunjukkan pemahaman bahwa kepemimpinan adalah perpanjangan misi tajdid. Namun pertanyaannya, apakah gaya yang tenang dan akademik cukup untuk disebut sebagai pembaruan? Ataukah pembaruan harus selalu tampil dengan gebrakan keras? Disinilah tafsir atas kepemimpinan menjadi ruang diskusi. Salah satu kontribusi penting Haidar adalah penguatan narasi Islam berkemajuan. Konsep ini menekankan integrasi antara keislaman, kemodernan, dan komitmen kebangsaan. Ia bukan slogan kosong, tetapi arah ideologis gerakan. Jika kita kembali kepada Ahmad Dahlan, maka inti ajarannya adalah tajdid. Tajdid berarti memurnikan akidah sekaligus memajukan kehidupan umat. Dalam konteks itu, Islam berkemajuan dapat dibaca sebagai bahasa baru dari semangat lama. Haidar berupaya menerjemahkan nilai Al-Quran dan Sunnah dalam realitas global yang kompleks. Ia mendorong pendidikan, kesehatan, dan aksi kemanusiaan sebagai manifestasi dakwah. Pendekatan ini sejalan dengan warisan amal usaha yang dirintis sejak awal. Meski demikian, sebagian kalangan merasa istilah kemajuan terlalu normatif dan kurang radikal. Tafsir moderat melihat bahwa radikalitas tidak selalu diukur dari kerasnya suara. Kadang ia hadir dalam konsistensi membangun sistem. Ahmad Dahlan hidup dalam tekanan kolonial yang represif. Ia tidak terjun dalam politik praktis, tetapi membangun kesadaran umat melalui pendidikan dan pembaruan pemikiran. Strateginya bukan konfrontasi terbuka, melainkan penguatan fondasi masyarakat. Dari situlah lahir kekuatan sosial yang perlahan mengubah arah sejarah. Dalam konteks kepemimpinan Haidar Nasir, medan yang dihadapi berbeda. Indonesia telah merdeka dan menganut sistem demokrasi yang kompleks. Relasi antara ormas dan negara tidak lagi dalam posisi penjajahan, melainkan dalam ruang partisipasi publik. Namun demokrasi juga melahirkan polarisasi dan kontestasi yang tajam. Haidar memilih menjaga Muhammadiyah tetap berada di posisi non-partisan. Artinya, tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi juga tidak menjadi oposisi partisan. Sikap ini merupakan warisan panjang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid, bukan kendaraan politik praktis. Prinsip ini memperlihatkan kesinambungan manhaj meski dengan pendekatan yang lebih sistemik. Dalam berbagai momentum politik nasional, Muhammadiyah tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Namun kritik itu disampaikan melalui jalur konstitusional dan etika publik. Pendekatan ini mencerminkan politik kebangsaan yang berkeadaban,
bukan politik agitasi. Maka jika dibandingkan dengan Ahmad Dahlan, perbedaannya terletak pada konteks medan juang. Namun dalam prinsip menjaga independensi gerakan dan membangun kekuatan umat dari bawah, terdapat kesinambungan yang jelas. Strateginya boleh berubah, tetapi orientasinya tetap pada kemaslahatan umat dan bangsa. Warisan paling nyata dari Ahmad Dahlan adalah amal usaha, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial menjadi bukti bahwa dakwah harus hadir dalam bentuk pelayanan konkret. Ia mengajarkan bahwa iman tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam karya nyata. Di era Haidar Nasir, amal usaha Muhammadiyah berkembang sangat pesat. Perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga zakat, dan institusi sosial semakin meluas jangkauannya. Namun tantangannya bukan hanya kuantitas, melainkan kualitas dan tata kelola yang profesional. Disinilah transformasi institusi menjadi agenda penting. Haidar mendorong modernisasi manajemen dan penguatan sumber daya manusia. Muhammadiyah dituntut mampu bersaing secara global tanpa kehilangan ruh dakwahnya. Profesionalisme tidak boleh menghilangkan nilai keikhlasan, dan efisiensi tidak boleh mematikan idealisme. Langkah ini selaras dengan prinsip tajdid Ahmad Dahlan. Tajdid bukan hanya pembaruan pemikiran, tetapi juga pembaruan sistem. Jika dahulu pembaruan dilakukan melalui model sekolah modern, maka hari ini pembaruan dilakukan melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas publik. Kontribusi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Haidar tidak hanya menjaga warisan, tetapi berusaha menyesuaikannya dengan tuntutan zaman. Amal usaha tidak boleh stagnan. Ia harus menjadi pusat keunggulan dan rujukan moral di tengah kompetisi global. Dengan demikian, kesinambungan ajaran Ahmad Dahlan terlihat dalam keberanian untuk terus beradaptasi. Berubah bukan berarti meninggalkan prinsip. Justru perubahan adalah cara menjaga prinsip tetap relevan. Ahmad Dahlan menanamkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Ia menyadari bahwa dakwah tidak bisa dilepaskan dari konteks kebangsaan. Muhammadiyah sejak awal berdiri tidak memisahkan Islam dari tanggung jawab sosial terhadap negara. Haidar Nasir memperluas peran ini dalam konteks global. Muhammadiyah tidak hanya bergerak di level nasional, tetapi juga aktif dalam isu kemanusiaan internasional. Bantuan untuk korban bencana, konflik, dan krisis kemanusiaan menjadi bagian dari dakwah global. Pendekatan ini memperlihatkan wajah Islam yang inklusif dan berkeadaban. Islam berkemajuan tidak memusuhi perbedaan, tetapi membangun dialog dan kerjasama lintas bangsa. Kontribusi ini relevan dengan tantangan globalisasi yang menuntut kolaborasi. Namun muncul pertanyaan, apakah gerakan global ini mengurangi fokus pada akar rumput? Tafsir moderat melihat bahwa keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan. Justru gerakan yang kuat di dalam akan mampu berkontribusi lebih luas di luar. Kepemimpinan Haidar dalam isu kebangsaan juga terlihat dari sikap tegas terhadap radikalisme dan intoleransi. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah berdiri di atas Pancasila dan konstitusi. Ini bukan kompromi ideologi, melainkan wujud komitmen kebangsaan yang telah dirintis sejak generasi awal. Riwayat pendidikan Haidar Nasir tidak bisa dilepaskan dari karakter akademiknya yang kuat dan argumentatif. Ia menempuh pendidikan tinggi dalam bidang ilmu sosial dan politik, yang kemudian membentuk cara berpikirnya yang sistematis dan analitis. Latar belakang ini menjelaskan mengapa pendekatannya dalam memimpin cenderung rasional, dialogis, dan berbasis gagasan. Ia menyelesaikan studi sarjana hingga doktoral di lingkungan akademik yang membentuk tradisi berpikir kritis. Dunia kampus bukan hanya tempat memperoleh gelar, tetapi ruang pembentukan watak intelektual. Dari sana lahir kemampuan membaca realitas secara struktural, bukan sekadar emosional. Sebagai akademisi, ia lama berkiprah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Interaksi dengan mahasiswa dan dunia ilmiah memperkaya perspektifnya tentang perubahan sosial, demokrasi, dan peran civil society. Pendidikan formalnya berpadu dengan pengalaman organisasi yang panjang di Muhammadiyah.